Ester pasal 1 dari ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas takhta kerajaannya di Puri Susan pada tahun ketiga pemerintahannya, Raja mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara, Persia, dan Media. Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Raja. Di samping itu, Raja memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semarak selama berhari-hari, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, Raja mengadakan perjamuan selama 7 hari lagi bagi seluruh rakyatnya yang berada di Puri Susan, dari orang besar sampai orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai dari kain linen, kain mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali linen halus dan ungu muda bergantung pada gelang-gelang perak di tiang marmer putih. Ranjang-ranjang emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam. Marmer putih, lapisan kerang mutiara, dan batu berharga lainnya. Minuman dihidangkan dalam cawan emas beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layaknya bagi raja. Aturannya ialah minum tidak dibatasi, karena itulah yang ditetapkan raja kepada semua pelayan di sana, supaya mereka melayani menurut keinginan setiap orang. Juga Ratu Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di istana Raja Ahasweros pada hari ketujuh, ketika hati raja riang gembira karena minum anggur. Raja bertitah kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada rakyat dan pembesar, sebab sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap sesuai dengan titah raja yang disampaikan oleh para sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan menyala-nyala murkanya. Lalu raja bertanya kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat dengan raja ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja, mempunyai kedudukan tertinggi di kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti menurut undang-undang, karena ia tidak menaklukkan titah Raja Ahasweros yang disampaikan oleh para sida? Jawab Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Ratu Wasti sudah bersalah, bukan saja kepada raja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa di seluruh daerah Raja Ahasweros. Sebab kelakuan ratu itu akan diketahui semua perempuan, sehingga mereka tidak akan menghiraukan suaminya ketika diceritakan orang. Raja Ahasweros memerintahkan supaya Ratu Wasti dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan ratu itu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jika baik menurut raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros, dan raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja terdengar di seluruh kerajaannya yang sungguh besar itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, baik orang besar maupun orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Lalu raja bertindak sesuai dengan usul Memukan.
Raja mengirim surat ke seluruh daerah kerajaan, setiap daerah menurut tulisannya dan setiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangga dan berbicara dalam bahasa bangsanya. Amin.